Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan persamaan akuntansi, mari kita singgung sedikit tentang transaksi usaha. Jadi, transaksi usaha adalah kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Artinya, kejadian tersebut mengakibatkan berubahnya jumlah atau komposisi persamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaannya. Misalnya dalam perusahaan nih kita memiliki perlengkapan toko, tanah, dan gedungnya yang masing-masing bernilai 500.000, 2 juta rupiah, dan 1 juta rupiah. Dari ketiga kekayaan tersebut, kita dapatkan dari sumber yang berbeda. Ada yang kita dapatkan dengan cara tunai, ada yang dengan cara kredit, ada pula yang dari modal pribadi. Sehingga mempengaruhi pencatatan akun harta, utang, dan modal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut aja ke pembahasan pokok kita, yaitu persamaan dasar akuntansi. Kenapa sih kita harus memahami persamaan dasar akuntansi? Nah, berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, karena persamaan dasar akuntansi ini dapat memberikan gambaran bahwa setiap terjadi transaksi akan mempengaruhi keadaan aktiva, kewajiban, ataupun modal. Sehingga kita dapat menarik rumus persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Dari rumus ini kita dapat mengetahui bahwa aktiva atau harta atau aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Aktiva dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa subkelompok, yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap tak berwujud, serta aktiva lain-lain. Aset lancar sendiri merupakan jenis aset yang dapat habis dipakai biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti kas, persediaan, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, investasi jangka pendek, dan lain-lain. Untuk aset tetap adalah jenis aset yang biasanya bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama atau lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti tanah, gedung, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan toko, peralatan kantor, dan sebagainya. Di mana dari beberapa contoh tersebut biasanya mengalami penyusutan. Untuk investasi jangka panjang, contohnya itu ada saham dan obligasi, serta dana yang dicadangkan untuk pelunasan utang jangka panjang dan yang dicadangkan untuk perluasan perusahaan. Aktiva tetap tidak berwujud adalah hak istimewa yang dimiliki oleh perusahaan dan mempunyai nilai, namun tidak mempunyai bentuk fisik. Contohnya seperti goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, dan lain-lain. Yang terakhir ini ada aktiva lain-lain, di mana aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat digolongkan dalam 4 jenis aktiva yang sebelumnya sudah disebutkan. Misalnya seperti biaya pendirian, biaya emisi saham, serta aktiva tetap yang tidak dipakai. Next, unsur persamaan akuntansi yang akan kita bahas adalah kewajiban. Kewajiban atau utang ini juga dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, serta kewajiban lain-lain. Tidak jauh berbeda dengan aset lancar, kewajiban lancar juga merupakan kewajiban atau utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Contohnya, ada utang usaha, utang wesel, utang beban, pendapatan diterima di muka, dan lainnya. Sebaliknya, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Contohnya ada utang hipotek, utang obligasi, serta kredit investasi. Yang terakhir ada kewajiban lain-lain. Kewajiban atau utang lain-lain ini adalah semua kewajiban yang tidak sesuai untuk diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang, misalnya seperti uang jaminan yang diterima dari pelanggan. Unsur berikutnya ada ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau jumlah aktiva dikurangi kewajiban, seperti rumus yang sudah sebelumnya dijelaskan. Ekuitas terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan.
Ekuitas berubah apabila ada pendapatan, beban, dan pengambilan serta setoran pribadi, atau yang biasa kita kenal sebagai prefer. Itulah mengapa akun dikelompokkan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang mencatat perubahan unsur neraca. Apa saja sih yang termasuk ke dalam akun real? Ya, yang termasuk ke dalam akun real itu ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang sejauh ini sudah kita jabarkan. Lalu bagaimana dengan akun nominal? Ya, akun nominal adalah akun yang mencatat perubahan unsur laba rugi yang kemudian mempengaruhi perubahan ekuitas. Jadi, akun nominal ini biasanya terdapat dalam laporan laba rugi, sedangkan akun real terdapat dalam laporan neraca. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam akun nominal? Yaitu ada kelompok pendapatan dan kelompok beban. Pendapatan dan beban sendiri terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu pendapatan operasional, pendapatan non-operasional, beban operasional, dan beban non-operasional yang nanti detailnya akan kita bahas di bab selanjutnya. Kita akan langsung masuk ke dalam ilustrasi pencatatannya. Pada tanggal 1 April 2021, Pak Sarjo membuka bengkel mobil dengan menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 15 juta rupiah. Maka persamaan akuntansi yang akan dibuat oleh Pak Sarjo sebagai berikut. Karena di sini disebutkan bahwa Pak Sarjo membuka bengkel mobil dengan menyetorkan uang, maka Pak Sarjo artinya menyetorkan modalnya, sehingga modalnya bertambah 15 juta, begitu pula dengan kasnya. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 3 April dibeli secara kredit perlengkapan bengkel sebesar 2 juta rupiah. Karena di sini terjadi pembelian secara kredit, maka utang usahanya akan bertambah 2 juta dan perlengkapan yang dibeli pun bertambah sebesar 2 juta rupiah. Lalu kita tarik garis untuk melihat total antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Apakah ketiganya itu memiliki nilai yang sama? Kita catat ulang nilai tercatat yang sudah ada di sini. Dari sini kita dapat melihat kesamaan antara kolom aktiva dan kewajiban plus ekuitas. Yang apabila keseluruhannya ditotal, akun aktiva senilai 17 juta, begitupun dengan kewajiban plus ekuitasnya yakni 17 juta. Pada transaksi berikutnya, tanggal 5 April, Pak Sarjo membayar utang atas transaksi tanggal 3, yakni sebesar 2 juta rupiah. Maka akan mengurangi jumlah kas sebesar 2 juta serta mengurangi utang usaha sebesar 2 juta. Sehingga kolom aktiva yang semulanya 17 juta, karena kasnya dikurangi 2 juta, maka tersisa 13 juta plus 2 juta. Lalu pada kolom kewajiban plus ekuitas pun juga sama, karena utang usahanya telah berkurang 2 juta, maka yang tersisa hanyalah modal sebesar 15 juta. Sehingga antara aktiva dan kewajiban plus ekuitas bernilai sama, yaitu 15 juta. Dalam tabel persamaan, apabila ada tanda kurung, itu menandakan bahwa akun tersebut dikurang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita dapat mengambil poin penting bahwa saldo awal harta bertempatkan di debit, yang artinya ketika ia bertambah, maka ia akan bertambah di debit. Dan ketika ia berkurang, maka akan berkurang di kredit. Untuk akun utang, modal, dan pendapatan, ketiganya apabila bertambah, maka akan bertempatkan di kredit. Sedangkan berkurang, akan berkurang di debit. Untuk akun beban, ia akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Apabila terdapat transaksi pendapatan dan beban, mereka akan menambah atau mengurangi modal dan kas. Mungkin itu saja untuk pembahasan persamaan dasar akuntansi kali ini. Untuk selebihnya nanti kita akan latihan soal yang ada di link di sini. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.